Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Ya, saat ini Pastor mau share bagaimana kekuatan doa itu mampukan kita melihat rencana Tuhan yang terbaik, sekalipun sebagai insan manusia biasa tidak dapat disangkal dan tidak bisa kita menolak keberadaan sebagai human nature. Ada rasa sedih yang mendalam, di mana kemarin tiba-tiba perasaan Mama Pastor ini tidak enak. Maka tentu sebagai anak ya kita mau yang terbaik. Lalu coba untuk mengambil langkah ke rumah sakit. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa hari ini dengan kondisi pandemi, protokoler rumah sakit ini semua selalu SOP-nya antisipasi untuk tidak sampai positif COVID. Maka ketika Mama Pastor dibawa ke tempat cek rumah sakit atau poli atau puskesmas gitu ya, dan kondisi saat ini kalau sampai ditemukan ternyata hasil rapid testnya itu positif, maka rasanya ya mereka terkondisikan harus dirawat. Apakah mereka masuk di dalam nanti ODP atau dan seterusnya. Kebijakan pemerintah sebaiknya dirawat, dan ketika hasil rapid test itu menjadi positif, maka yang menghantar disuruh pulang karena akan dirawat secara prosedur COVID ya 19, dan nanti akan dikabarin bagaimana. Dan berkat doa Mama Pastor ketika dicek rapid test, hasilnya adalah negatif. Nah, dari hasil negatif itulah dari pihak rumah sakit ya bisa memberi opsional, apakah tetap ditindak untuk dirawat ataukah gimana gitu. Ada choice. Nah, sementara kalau hasil rapid test itu positif,
maka kewajiban untuk rumah sakit menahan pasien untuk dirawat, baik itu nanti isolasi atau penanganan secara insentif untuk COVID ya. Namun berkat doa di usia mama yang sudah 68 tahun, hasil tes itu negatif COVID-19. Dan ketika diberi pilihan apakah tetap lanjut dirawat, itu pun nanti akan ada beberapa fase lewat bangsal dan seterusnya. Ada pertimbangan, jangan sampai nanti malah yang negatif ini mama kalau dikumpulkan di satu ruangan yang mungkin namanya orang sudah umurnya banyak ya, nanti sebagai keluarga anak tentu khawatir ada kenapa-kenapa gitu. Dan akhirnya kita bertanya pada mama, "Ma, apa yang mama mau?" Dan mama bilang, "Saya mau pulang saja." Mamaku ini adalah sosok wanita yang luar biasa. Mamaku tahu persis bagaimana kehidupan hamba Tuhan. Anaknya ini, Pastor Andy, adalah hamba Tuhan. Hamba yang melayani Tuhan dan sesama. Dan memang sejak muda mama punya doa, kalau satu waktu Tuhan memanggil, satu, tidak mau di rumah sakit. Dua, tidak mau merepotkan. Tiga, biar dalam keadaan tidur saja. Maka dalam dialek kami kadang-kadang mau berkata, enaknya di kalau kita bisa meninggal dalam keadaan tidur. Tahu wah enaknya, ndak rasa ki langsung dijemput. Mauku kayak begitu. Ya, ini cerita-cerita bagaimana mama seringkali bincang-bincang ya. Memang sejak kecil Pastor ini orangnya suka ngomongnya yang positif. Maka mama kadang-kadang pakai dialek Makassar berkata, tanjakno. Maksudnya itu kalau bahasa Indonesia, gayamu. Tapi memang Pastor sejak dari kecil selalu berkata-kata yang positif. Ya. Banyak nasihat-nasihat yang diberikan dalam hidup Pastor sampai hari ini, dan itu menjadi sebuah pagar di sisa hidupku sebagai bimbingan untuk saya hidup. Karena kalau nasihat orang tua itu adalah sebagai pagar supaya kita semakin tinggi pagarnya, semakin kita terlindungi dari serangan-serangan yang akan menyerang kita, baik itu kelihatan maupun tidak kelihatan. Dan akhirnya mama meminta pulang, dan karena hasilnya adalah negatif, maka rumah sakit memperbolehkan untuk pulang. Pulang, mama istirahat. Dan ketika mama istirahat, malamnya gitu, karena kita merasa mama perlu makan ya, karena tubuhnya biar kuat. Tapi rasanya tidak nafsu makan. Sekali lagi, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, kami, orang yang percaya dalam namanya, bahwa doa itu memiliki kekuatan, dan doa itu pasti memiliki sebuah reaksi. Malam sekitar jam 9 sampai jam 10 kami berdoa.
In Jesus name. Dan puji syukur, Mama oleh anugerah Tuhan berkat doa, Mama terbangun, lalu duduk, lalu makan seadanya, dan minum beberapa tegukan air teh. Bahkan di dalam kondisi itu pun juga Mama masih bertanya kepada kita. Apa pertanyaannya? Sudah moko makan kah? Apa? Sama-sama. Di sini nanti kita di luar nanti. Hah? Mama sudah baik-baik, kita masuk di dalam nah. Mama sekarang masuk tidur. Saya sama Lota tidur di luar Dina. Oke? Dan minum beberapa tegukan air teh. Bahkan di dalam kondisi itu pun juga Mama masih bertanya kepada kita. Apa pertanyaannya? Sudah moko makan kah? Lihat ya. Kasih ibu kepada saya tak terukur sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itulah Mama dalam kondisinya yang kurang sehat ya. Dikatakan dalam bahasa kita, bahasa Makassar, kau dikipakasyaku kodong. Dan Mama membaik, minum teh, makan beberapa sendok, lalu akhirnya minta untuk baring. Karena kita lihat membaik, akhirnya Mama masuk kamar tidur dan Pester juga istirahat. Dan sekitar jam 4 subuh kurang lebih, itu adalah jam Pester memulai mesbah dengan Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, dan seterusnya. Pester mendapat video call dari Makassar karena Pester stay di Balikpapan ya. Dan video call itu menyampaikan berita. Beberapa menit yang lalu, Mama di dalam kedamaian telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Setiap hari saya berkhotbah, setiap hari saya menyampaikan berita tentang kerajaan surga. Jangan takut, jangan khawatir. Ini sama halnya ketika orang yang bekerja sebagai juru rias wedding. Kalau dia masih single ya, meskipun setiap hari dia menangani orang juru wedding, dia rias orang wedding, tidak membuat dia menjadi tidak nervous ketika orang tersebut wedding. Meskipun pastor tiap hari bicara soal kerajaan surga, menguatkan orang lain, mendoakan orang lain, bukan berarti ketika peristiwa ditinggal oleh orang yang sangat saya sayangi ini, kepangkuan Bapakku di surga, membuat saya tidak sedih. Pastor memiliki kesedihan yang mendalam, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mendalam. Bahkan sampai video ini dibuat, saya coba untuk melupakan, tetapi meskipun rasanya hati dan pikiran ini masih belum bisa percaya bahwa mamaku sudah meninggalkan dunia ini.
Apakah ada rasa menyesal secara manusia? Ada beberapa hal saya menyesal. Yang pertama, mengapa saat itu tiba, Pastor tidak ada di samping Mama. Itu yang saya menyesal. Maupun juga terbang ke Makassar dengan kondisi pandemi ini tidak memungkinkan. Ini membuat saya menyesal. Penyesalan lain adalah masih banyak hal yang saya mau berikan kepada mamaku. Rasanya masih banyak. Di dalam suasana sedih mendalam itu, saya merasakan apa yang Tuhan berkati hari ini dalam hidupku menjadi semuanya seolah-olah hampa. Karena kebahagiaan seorang anak ketika dia bisa menunjukkan kepada orang tuanya apa yang dia peroleh berkat dari Tuhan. Itu yang membuat kalau saya menyesal. Namun, semasa mamaku hidup, Pastor Andy tidak pernah menyesal menjadi anaknya. Pastor Andy tidak pernah menyesal menjadi anak dari Mama Lily, yang dengan penuh tekad dan keberanian semasa hidupnya, Pastor selalu berusaha memberi yang terbaik dan memberi apa yang mamaku mau. Karena saya tahu bahwa apapun yang saya berikan itu tidak pernah bisa membalas air susu mama yang diberikan. Di sisi lain, ketika dalam kondisi kesedihan mendalam ini, Pastor bawa dalam doa. Dan ini yang saya lihat, dan ini yang saya rasakan. Entah Bapak Ibu mau mengatakan ini apa, tapi saya, Pastor yakin ini adalah penghiburan dari Roh Kudus. Apa yang Pastor lihat dalam doa itu sekitar jam 5 subuh ya, waktu mesbah. Oh, glory to God. Pastor melihat di dalam iman, dalam roh ini, mamaku berjubah putih, terangkat naik ke awan-awan dengan wajah tersenyum, usia muda, dengan melambaikan tangan sambil senyuman. Memang ya, setiap orang ketika akan mengalami namanya kematian atau berpindahnya dari kefanaan, roh ini lepas kepada keabadian, itu berbagai pintu, dan rasanya memang banyak yang ada rasa khawatir, ada rasa cemas, ada rasa sampai minta temanin detik-detik terakhir, ada yang mungkin yes, macam-macam. Dan rasanya ini cukup, kita membayangkan pun juga sulit ya. Tetapi atas dasar ajaran firman Tuhan, ketika roh ini sudah meninggalkan tubuh, nah ini pasti dimensi yang berbeda. Disitulah baru
kita merasakan keabadian yang sejati. Jadi perasaan tadi atau sakit atau detik-detik sebelum nafas terakhir itu bisa terjadi gejolak. Kenapa? Karena masih roh dalam jiwa ini, jiwa yang penuh kelemahan, jiwa yang penuh keterbatasan, jiwa manusia darah dan daging. Jadi ada gejolak. Tetapi ketika roh ini lepas, peng, masuk lorong keabadian, dan di sana Tuhan beri kedamaian. Lalu dari kekuatan kebenaran firman Tuhan ini yang Tuhan kasih, ada penghiburan. Ditambah lagi ketika pastor mendapatkan kiriman video bagaimana jasad atau jenazah mamaku. Mamaku cantik. Waktu meninggalnya juga cantik. Nanti Bapak Ibu di akhir video pastor akan coba share. Dan rasanya, ini Anda mau berkata ini hiperbola, dilebihkan terserah, tapi rasanya di sana mamaku, Tuhan kasih berkat, saya melihat ya, mamaku tersenyum. Yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri saat yang indah, hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti. Sahabat sejati pasti menjemputku. Padahal masih banyak ceritaku yang harusnya kami berbagi dengan mama. Di antara saudara, kami saudara 4 orang, laki-laki semuanya. Rasanya saya paling bejat, saya paling nakal, saya paling memalukan. Saya paling sampah, saya paling busuk. Sayalah paling banyak penghuni sel penjara. Saya paling rusak. Tapi waktu saya dipulihkan Tuhan Yesus, saya kembali dari Jakarta ke Makassar. Itu belum ada 100% trusting karena perbuatan saya sendiri. Tapi selalu saya sudah pernah bilang berkali-kali, karena mungkin DNA aku dari kecil ya suka ngomong positif. Kalau sekarang sih positif, kalau dulu istilah dunia, kalau orang Banjar berkata pembualang. Kalau orang Makassar waktu masuk itu berapa? Kamu itu botek, kamu itu ngomong besar, omong doang. Tapi sekarang saya mengerti kata-kata positif. Ketika saya mulai dipulihkan Tuhan Yesus, saya masuk kembali ke rumah dan saya bilang sama mama saya, itu waktu karena saya paling terpuruk. Saya bilang kepada mama saya, Ma, pada itu waktu saya paling bukan nol tapi paling hancur udah. Tapi saya selalu memperkatakan sesuatu yang positif. Bilang, Ma, suatu hari saya lah anakmu ini.
yang akan paling membahagiakan. Apa? Tanjano. Ya, itu kata-kata mesra kami ya, kata-kata romantis kami. Dan tahun-tahun terakhir hidup Mama, rasanya sering banget ya, baik langsung ataupun kirim WhatsApp, berkata gini, "Di, kau tong mi anak Mama yang paling kubanggakan." Tidak bermaksud GR, tapi beberapa tahun lalu saya pernah berpikir begini. Karena saya belajar firman Tuhan dan mengajar firman Tuhan. Ada satu ayat di dalam kitab Mazmur pasal 90 bahwa umur manusia itu kan cuma 70 tahun. Lebih bonus 80 tahun. Setelah itu sia-sia dan penderitaan. Ketika saya meneliti baik-baik ayat ini, bukankah Tuhan berkata, sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Tapi kenapa ayat ini berkata, lebih 80 tahun sia-sia penderitaan. Apakah Tuhan tidak memelihara kita sampai umur yang lanjut? Dan saya menemukan sebuah kebenaran di sana. Ayat itu bermaksud sebetulnya, kata penderitaan di situ adalah, saya mendapat rema, artinya, ketika seseorang sudah umur usia lanjut, udah banyak umurnya, salah satu kebenaran dari kata penderitaan itu adalah mereka tersiksa melawan rasa sepi. Ya, apalagi kalau misalnya pasangan hidupnya sudah meninggal lebih dahulu, teman-temannya yang seumur sudah meninggal, ada yang pikun, ada yang sakit barangkali. Nah, lalu orang yang usia banyak ini sendiri. Nah, bersyukur kalau dia punya anak cucu diberkati, amin. Nah, kadang-kadang anak itu berpikir yang salah. Misalnya anaknya 3, lalu semua 2 sukses, 1 masih merintis gitu. Yang sukses berpikir, yang penting tiap bulan saya kasih uang belanja yang banyak, sudah. Mama, papa, orang tua, sudah cukup, senang. Jangan salah. Orang tua kita tidak menginginkan uangmu. Saya beri contoh. Katakan ada 3 orang saudara. Yang 1 masih merintis, 2 sudah sukses. Ketika yang 2 ini memberkati orang tuanya, tangan kanannya diambil berkat itu. Apakah dia pakai? Orang tua pada umumnya tidak kuat belanja. Dia hanya di rumah saja. Makan ada, minum ada, itu sudah cukup. Lalu tangan kanan diambil ini untuk apa? Dia sisipkan ketika ada satu anaknya yang datang yang masih merintis usaha atau baru mulai bekerja. Tangan kirinya memberi dan berkata, "Nak, bawa nak. Jangan ngomong ya, Cece atau kokomu ya. Simpan ini. Berkat untuk kamu, nak." Itulah orang tua kita. Uang kita tidak membuat mereka bisa bahagia. Terus apa dong? Apa yang membuat mereka bahagia sehingga mereka tidak harus masuk fase penderitaan melawan rasa sepi? Maka ketika anak cucu mereka telepon akan datang, tahukah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda masih punya orang tua hari ini, lakukan kebenaran ini. Ketika orang tuamu tahu engkau akan datang mengunjunginya mereka, entah di akhir minggu, tengah minggu, itu adalah menit-menit memulai sebuah kebahagiaan.
Jadi kebahagiaan orang tua adalah ketika anak cucunya memberikan waktu kumpul, care, fellowship, datang besuk. Itu mereka sedang memulai sebuah kehidupan yang dapat menolong dia melepaskan penderitaan, melawan rasa sepi. Tapi coba lihat ya, ketika menit-menit anak cucu mau pamit, itulah saat-saat dia kembali masuk medan untuk melawan rasa sepi hari-hari, menunggu kapan lagi datang anak cucu. Dari pengertian ini Bapak Ibu, saya coba jelaskan ya. Maka saya tidak mau mamaku melewati masa-masa hidupnya harus masuk fase melawan rasa sepi atau menderita. Pastor sudah pasti tidak mau. Maka ini sebetulnya curhatan saja. Beberapa tahun lalu, Pastor ada rezeki, ada berkat ya. Pastor membeli sebuah gadget. Masih ingat, sama merek Vivo. Dan itu dipakai sampai mama pulang ke surga. Tahulah orang tua, bapak ibu, kalau kita kasih gadget yang waktu itu Android ya, pasti apa katanya? Sudah, mama mah sudah tua, yang penting bisa telepon saja udah cukup. Masih itu yang handphone kecil yang hanya telepon doang sama SMS. Karena saking saya mau mamaku itu tidak masuk di area melawan rasa sepi itu, nggak mau di masa tua mamaku menderita, nggak mau. Maka ada berkas saya kumpul, saya bawa pulang ke Makassar waktu itu sebelum pandemi ya, tahun-tahun kemarin. Saya bukakan, mama bilang, aduh nak, ini mahal, untuk apa? Mama nggak tahu cara pakainya. Pastor sengaja berhari-hari di Makassar hanya untuk apa? Hanya untuk mengajar mamaku pakai handphone Android. Saya ajar bagaimana pakai YouTube, saya ajar bagaimana WhatsApp, saya ajar Instagram, saya buat akun, bahkan ada akun saya di Facebook kalau tidak salah, saya kasih mama saya, kasih. Awalnya tetap kaku, sebagaimana rasanya orang tua di usianya ya. Lalu juga Pastor ajarin pakai GoPay. Karena orang tua kan apa sih di rumah paling rasanya kalau orang Makassar ya, dede, Cina aku kau ngangreng jo ya. Maksudnya, aduh, rasanya kepengen makan mie goreng, nasi goreng. Gitu. Jadi setelah saya ajar berhari-hari, puji Tuhan, sudah mulai bisa buka Facebook mamaku. Udah bisa buka Instagram meskipun banyak tanya ya. Dan Pastor sebelum pulang dari Makassar kembali ke Balikpapan, Pastor ajar juga pakai GoPay. Lalu saya janji, mama, nanti mama sedapat-dapatnya anakmu ini akan tidak boleh kosong GoPay-mu mama. Supaya kalau mama perlu beli es krim, perlu beli apa, Cina makan apa, mama tinggal pesan, ini caranya mama. Dan bulan demi bulan berlalu, dan saya bilang mama tidak boleh beli apapun, semisal pulsa. Kalau perlu datanya habis, segera WA anakmu ini, tidak bakal habis pulsamu. Saya bukan orang kaya, saya tahu, saya hamba Tuhan, tapi saya tahu Tuhan memelihara hidup orang percaya. Dan akhirnya saya berhasil, mamaku sering banget ya kita video call. Ya, nanti Pastor juga kasih ada foto-foto. Halo, Mam, gimana? lagi baring. Halo, Mam, gimana? lagi baring. Iya. Apa sih?
Mamaku akhirnya menjadi orang yang bisa share khotbah, bisa lihat Alkitab, bisa tonton YouTube. Masa-masa yang harusnya saya kan nggak bayangkan kalau orang tua itu kita nggak ajar teknologi, maka dia masa tuanya dia mungkin hanya terdiam, bengong, melamun, atau baca Alkitab juga pun susah karena Alkitab kan teksnya kecil-kecil mata usia. Ya, pesta rasanya curahan hati ini lebih lega ya. Ini adalah juga malam pertama mamaku tidur dalam keabadian. Dan satu hari sebelum Tuhan panggil, memang Pastor udah rasa, ini kenapa tidak video call? Biasanya WhatsApp, nak ngapain nak? Biasanya karena kan Bapak Ibu tahu lah kalau kita sudah tahu main handphone itu kayaknya selalu mau gitu ya. Udah rasa gimana? Namun Pastor doakan. Ya, doa aliran kesembuhan itu menjamah mamaku dan menjamah orang-orang sakit sampai hari ini. Namun kembali, kalau Tuhan sang pemilik hidup sudah memanggilnya, Tuhan beri tanda doa itu dijawab. Tapi ketika waktunya Tuhan panggil pulang ke surga, tidak ada seorang pun yang bisa untuk menolaknya. Dan akhirnya Pastor ucapkan, ini hanya curahan hati Bapak Ibu video vlog ini. Dengan curahan hati ini kan lebih menuankan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berikanku mama yang terbaik di dunia ini. Kalau hari ini, tadi subuh, Bapa menjemput pulang pada keabadian, itu berarti tugas mamaku sudah selesai, mendidikku iman kepada Bapa di surga. Dan ini berarti Bapa sudah mempercayakan hidupku mandiri dan menjadi bapak, menjadi orang tua bagi anak-anakku. In Jesus name. Terima kasih atas ucapan kasih, doa. Ada beberapa orang yang memberikan dukungan, support. Pastor ucapkan terima kasih. Rasanya ingin keluar cepat dari perasaan ini, tetapi siapapun dia tidak mungkin menghindari sebuah perasaan sedih yang mendalam ketika mama, ibunda yang kita sayangi menutup mata di bumi, dijemput pulang pada keabadian, menunggu kita di sana, di sebuah kota yang kudus, yang Bible saya berkata Yerusalem baru. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Masih banyak harapan, masih banyak impian. Cucu mama nanti kalau menikah sepenick weaver, mama nggak lihat.
Ya, sudah ya. Kiranya video ini yang Pastor share memberkati setiap pemirsa. Dalam protokol rumah sakit di Indonesia, semua yang masuk harus melewati protokol COVID standar. Dan oleh anugerah Tuhan, kita berdoa Tuhan Yesus menolong. Dan dari hasil rapid test, dari puskesmas menyatakan hasilnya negatif. Dari sana akhirnya karena hasil negatif, maka dari rumah sakit atau poliklinik memberikan pilihan tetap dirawat ataukah pulang karena negatif. Mama ini tidak mau merepotkan kita anak-anaknya. Mama bilang, Mama mau pulang saja. Mama sehat-sehat kok, mau pulang saja. Dan akhirnya diputuskan anak-anak kemarin pulang. Dan memang kondisi sempat drop. Akhirnya kami sepakat berdoa. Kemarin malam bangun dan sempat makan dan minum teh. Dari sini saya ingin melihat bahwa doa orang benar besar kuasanya. Tuhan sudah kasih satu bukti bahwa doa berkuasa. Mama dalam kondisi tidak enak, bangun, duduk, makan, minum teh. Setelah itu istirahat, anak-anak pamit, dan tadi subuh Pastor bangun dan dapat telepon dari adik Ome di Makassar. Sebelum saya mulai berdoa, mamaku dalam istirahatnya dijemput pulang oleh malaikat Bapa di surga. Dan sedih karena tidak bisa dari Balikpapan ke Makassar hari ini. Sangat mendalam hati kesedihan Pastor Andy. Tetapi sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, saya punya keyakinan dan kita punya keyakinan yang sama. Bahwa suatu hari kelak saya akan ketemu kembali dengan mamaku. Saya ucapkan malam hari ini, Ma, pulanglah ke surga. Tugasmu sudah selesai. Membesar meningkatkan kami dan suatu hari ketika tugas kami anak-anakku selesai di bumi ini, kami akan menyusulmu pulang ke pangku Bapa di surga. In Jesus name. Amin. Terima kasih buat waktunya. Terus memberkati. Baik Bapak Ibu, tadi ada penyampaian untuk setiap Bapak Ibu yang hadir dan juga untuk keluarga dari Pastor Andy Simon. Lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.